Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yoga Muhammad Gumelar dari Prodi Ilmu Komunikasi 2022 kelas C dengan NIM 220208136. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi UAS Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pertama, bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam, serta terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama. Sejarah terjadinya penguasaan atau perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam terjadi pada masa Bani Umayyah dengan melakukan invasi ke beberapa daerah seperti Transjordania, Syria, dan lain-lain, sampai menemukan manuskrip kuno bekas perkembangan ilmu pengetahuan bangsa Yunani dan Romawi di kota Damaskus. Pada masa Bani Umayyah inilah lahirlah banyak ilmu pengetahuan di dalam Islam seperti ilmu agama yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan masih banyak lainnya, serta menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya. Dan pada masa Umayyah lah penulisan naskah di atas kertas berkembang. Pada masa Abbasiyah lah perkembangan ilmu pengetahuan mengalami puncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat dengan ditandai dengan penerjemahan besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, serta adanya perpustakaan dan observatorium atau yang lebih dikenal dengan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Serta berpindahnya ibu kota dari Damaskus ke Baghdad juga menjadi faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Serta pada masa ini juga 4 madhab di dalam Islam lahir, serta ada beberapa faktor yang menjadikan peradaban Islam maju. Yang pertama yaitu ilmu dan agama tidak dipertentangkan. Keduanya saling mengisi para filosof dan ilmuwan pada masa itu di samping memiliki keimanan yang kokoh, juga memiliki etos keilmuan yang tinggi. Yang kedua, penguasa pada masa itu sangat mendukung upaya para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, terutama pada masa kekuasaan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dahulu telah maju di dalam ilmu pengetahuannya. Yang terakhir, kehidupan di dunia Arab pada masa itu berada dalam suasana yang relatif aman sampai datang ancaman dari pihak luar yaitu bangsa Mongol. Lalu, fase kemunduran umat Islam terjadi saat kota Baghdad yang merupakan ibu kota dari Bani Abbasiyah dan sekaligus pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol, serta pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan bangsa Mongol ini telah menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Inilah awal kemunduran peradaban Islam, serta masih ada beberapa faktor lainnya seperti adanya perang salib, perdagangan Islam mulai mengalami kemunduran, serta pada abad keempat para tokoh agama Islam pada abad keempat para tokoh agama Kristen membasmi membasmi ilmuwan filsafat, perpustakaan, dan sekolah filsafat ditutup dan dibakar, serta buku-buku dan kitab dibakar oleh seorang pendeta yang bernama Paus Giorgio yang Agung karena dianggap sebagai ilmu yang mengandung sihir, serta pada masa itu para ilmuwan dianggap kafir, zindik, dan keluar dari agama. Karena itu mereka disiksa dan dihukum serta sebagian dari mereka melarikan diri ke Asia, Syria, Irak, dan Jazirah Arab. Doktrin gereja tersebut berkembang hingga abad pertengahan sehingga pada saat itu dunia barat mengalami masa kegelapan yang pada akhirnya
Para ilmuwan yang mempertahankan pendirian ilmiahnya melakukan perlawanan dan berkoalisi dengan raja untuk menumbangkan kekuasaan gereja. Koalisi ini berhasil dan muncullah Renaissance yang akhirnya melahirkan sekularisasi dan lahirnya dikotomi atau pemisahan antara ilmu dan agama. 2. Kritik Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dari ilmu pengetahuan. Banyak kritik yang telah diarahkan kepada ilmu pengetahuan Barat atau modern yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Menurut mereka, teori objektif ilmu pengetahuan hanya bisa objektif jika merujuk kepada suatu realitas yang sama sekali terpisah dari diri kita dan tidak tercampuri dengan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini. Tapi menurut Islam atau para ilmuwannya berpendapat bahwa sains tidak mungkin objektif karena ia berkembang secara tidak ilmiah, karena ia hanya melihat apa yang bisa dilihat dengan alatnya. Karena setiap pertanyaan sains sebenarnya hanyalah hipotesa, baru merupakan dugaan yang belum tentu benar. Menurut Islam, pandangan bahwa sains itu bebas nilai akan menyebabkan banyak malapetaka terjadi di bumi ini, karena dapat dipergunakan untuk hal-hal yang buruk atau kejahatan. Rasionalisme. Rasionalis barat ini melahirkan para rasional yang bertuhankan akal, sedangkan Islam melahirkan rasional atau pemikiran yang yakin akan keterbatasan akal. Rasionali barat ini sangat berbahaya jika melahirkan ilmuwan yang mengagumkan manusia sehingga mereka berpikir bahwa sains bukan saja dapat mengatasi kepintaran Tuhan, tetapi dapat digunakan untuk mengalahkan Tuhan. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa dari perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat. 3. Bagaimana respon cendekiawan Muslim mengenai pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan? Menurut Syekh Muhammad Naukim Al-Attas, setiap ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah merasuk ke dalam praduga agama, budaya, dan filosofi. Sehingga ilmu pengetahuan modern harus diislamkan karena ilmu pengetahuan modern berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat dan westernisasi ilmu itu sendiri bukan dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, melainkan dibangun atas tradisi budaya yang diperkuat spekulasi yang terkait dengan kehidupan yang memusatkan manusia sebagai manusia rasional. Sehingga akibatnya ilmu pengetahuan dan nilai etika dan moral dapat berubah-ubah. Tanpa wahyu, ilmu modern dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan yang otentik, dan tanpa wahyu yang realitas yang dipahami hanya keterbatasan kepada alam nyata saja karena dianggap sebagai suatu satunya realitas. Inilah yang menjadi alasan ilmu pengetahuan modern harus diislamkan dan harus diperiksa dengan teliti karena berdampak kepada nilai dan etika penafsiran historisitas ilmu tersebut. Sedangkan menurut Fajlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk di dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab dan menggunakannya secara benar. Selanjutnya, menurut Abdul Karim Sorus, mengislamisasikan ilmu pengetahuan tidak logis atau tidak mungkin karena menurutnya realitas bukan islami atau bukan pula tidak islami. Karena menurut Abdul Karim, para filosof muslim terdahulu tidak pernah menggunakan istilah filsafat Islam. Menurutnya, empiris atau logis adalah independen dari Islam atau agama apapun. Metode jawaban-jawaban yang benar, kebenaran tidak bisa diislamkan karena setiap pertanyaan dan masalah yang diajukan adalah mencari kebenaran. Sekalipun diajukan oleh seorang non-muslim, dan metode yang merupakan proposisi dalam sains tidak bisa diislamkan. Yang terakhir, menurut Basam Tibi, Islamisasi ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai pribumisasi.
Islamisasi ilmu adalah tanggapan dunia ketiga kepada klaim universalitas ilmu Barat. Yang keempat, bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Kemajuan Barat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar pada dunia. Pendidikan merupakan suatu ilmu yang kita cari demi tercapainya suatu kemajuan untuk kita maupun orang lain. Seperti saat ini, pentingnya mempelajari ilmu sangatlah penting. Saat ini, teknologi dan manusia sudah menjadi kesatuan, karena di masa depan kita telah memasuki industri 4.0, di mana teknologi sudah berkembang di mana-mana, serta manusia dan teknologi akan bersaing. Maka Islamic Technopreneur akan menjadi solusi keilmuan di masa depan karena setiap usaha yang dibangun harus senantiasa berlandaskan Islam. Inilah yang menjadi alasan kenapa Islamic Technopreneur adalah sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia dan menjadi solusi yang tepat bagi keilmuan yang akan datang. Karena dengan perkembangan dunia saat ini, yang mana harus senantiasa menguasai perubahan dengan kekuatan akhlak dan budi pekerti serta menguasai perkembangan teknologi dengan suatu keilmuan yang selalu linier dengan perkembangan zaman. Jadi, pada dasarnya sesuatu yang selalu berlandaskan agama akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.